Diriwayatkan dari Ibnu Umar, yakni putranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang bernama Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sabdanya, inna hadhil quluba tasda'u. Inna hadhil quluba tasda'u kama yasda'ul hadidu idza asabahul ma'u. Qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma jala'uha? Qala kathratu dzikril mauti wa tilawatul qur'ani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadhil quluba, sesungguhnya ini hati-hati. Urang sararea kagungan manah, kita semua mempunyai hati. Tasda'u, hati ini terkadang suka berkarat, kotor, ya, berkarat. Hati ini suka terkena karat, berkarat. Kama yasdaul hadid idza asabahul ma'u, sebagaimana berkaratnya besi ketika terkena air. Ketika besi ini sering terkena air, maka akan berkarat. Hati pun seperti demikian. Hati kita ini kadang-kadang berkarat. Apa penyebab karatnya hati? Dosa, maksiat. Maksiat ini menjadi penyebab berkaratnya hati, kotornya hati, ya. Ini sangat berbahaya, kotor hati ini sebetulnya, ya, sangat berbahaya. Kenapa? Karena ketika hatinya kotor, maka yang keluar dari mulutnya yang kotor. Otomatis, ya. Kenapa? Karena hatinya kotor. Akhirnya yang dilihatnya oleh matanya yang kotor, yang didengar oleh pendengarannya yang kotor, kakinya melangkahkan kepada yang kotor, tangannya ya mengambil memegang kepada yang semua menjadi kotor. Gara-gara apa? Hatinya kotor, otomatis pokoknya. Ya, otomatis kalau hatinya sudah kotor, menjadi pengaruh kotornya seluruh anggota badan kita. Akhirnya yang masuk ke dalam perutnya yang haram, yang dilihatnya yang haram, yang didengarnya yang haram, yang diucapkannya, jadi semua pekerjaannya jadi haram. Kenapa? Gara-gara kotornya hati. Mudah-mudahan ya Allah bersihkan hati kita semua. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Qila ya Rasulullah, dikatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma jalauha. Para sahabat ini betul-betul berharap ingin hatinya bersih, dan memang mereka orang-orang bersih. Dengan melihat, memandang satu pandangan Rasulullah SAW kepada Rasulullah, itu sudah menaikkan derajat ribuan derajat. Imannya langsung naik. Dengan memandang Rasulullah SAW dengan keimanan dan penghormatan dan kecintaan. Mereka para sahabat itu memandang Nabi itu dengan penuh kerinduan, penuh penghormatan. Tentunya diawali dengan keimanan mereka. Maka ketika beliau melihat Rasulullah SAW, meskipun hanya satu pandangan, itu bisa menaikkan derajatnya luar biasa. Derajat imannya langsung naik. Ya, apalagi mereka beliau seharian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya kita diperlihatkan oleh Allah dapat memandang muka suci baginda Nabi Muhammad SAW. Meskipun hanya di dalam mimpi. Amin ya rabbal alamin. Ini para sahabat ya penasaran.
Ya, penasaran bertanya itu. Bagaimana solusinya ya Rasulullah? Bagaimana solusinya agar bersih, tidak berkarat ini hati, tidak kotor ini hati? Bagaimana cara pembersihannya wahai Rasulullah? Qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasratu dzikril maut. Nah, di antara solusi agar hati ini bersih, karat ini hilang dari hati kita, karat-karat dosa-dosa, ya, dosa dari mata yang melihat haram setiap hari, dosa dari telinga yang mendengar haram setiap hari, dosa dari lidah yang mengucapkan haram setiap hari, ya, dosa dari tangan, dosa dari perut, dosa dari kemaluan, dosa dari kaki, dosa-dosa. Ini akan semua sirna, bersih dosa tersebut. Yang pertama solusinya kasratu dzikril maut, banyak mengingat kepada kematian. Ingat wae kana rek maut. Tapi kade tong salah paham. Si eta ingat wae kana maut, nyumput we, nyempot we. Salat hese, gaji hese. Lain nama lain ingat kana maut, kaasupan gitu mah. Ya. Eta mah kasurupan. Lain zaman lo ingat kana mah. Di mana jelema loba ingat kana maut, janji Rasul eta jelema hatena bersih. Ayo urang ingat wae, poho wae. Meujeuh we kotor teh. Da poho wae kana mah maut. Nah di mana jelema loba ingat kana maut, eta teh nganyababekeun bersihna hate. Nu kadua, wa tilawatul Quran, membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran ini diantara solusi obat agar hati kita bersih, agar hati kita hidup, agar hati kita sehat. Tetap membaca Qurannya harus disertai dengan adab-adabnya, adab membaca Quran. Nah, di antaranya Rasul memberi solusi dua, ya, di antara untuk supaya hati kita bersih dari kotoran hati. Yang pertama memperbanyak ingat kepada kematian, yang kedua membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah berikan hati kita semua, Allah jadikan hati kita semua hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang bersih, hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang lunak, hati yang terang. Allah sehatkan kita semua zahiran wa batinan fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab, bil marji wal ma'af.